Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai auditing pada sistem pengolahan data elektrolis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dia Bintari Azaria dengan NPM 4085. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu ada komponen sistem PDE. Nah, apa sih sistem PDE itu? Jadi sistem PDE atau pemrosesan data elektronis atau EDP, Electronic Data Processing, adalah sistem pemrosesan data yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan komputer. Nah, komponen sistem PDE itu ada 4. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware komputer, lalu yang kedua ada perangkat lunak atau software komputer, yang ketiga ada metode pengorganisasian data, lalu yang terakhir ada metode pemrosesan data. Baik, mari kita bahas yang pertama dulu, yaitu hardware komputer. Hardware merupakan peralatan fisik yang digunakan dalam sistem PDE. Konfigurasi hardware berisi 5 komponen, yaitu yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU, yang kedua ada peralatan input atau input device, lalu yang ketiga ada peralatan output, yang keempat ada peralatan komunikasi komputer, lalu yang terakhir ada secondary storage. Nah, komponen hardware yang terutama itu adalah CPU. CPU merupakan pusat dari komputer. CPU mempunyai fungsi sebagai pelaksana kegiatan aritmatika dan logika, dan pengendali kegiatan seluruh sistem PDE. CPU terdiri atas unit pengendali arithmetic logic unit dan internal storage unit. Lalu yang kedua itu ada software komputer. Nah, perangkat lunak komputer yang terkait dengan sistem PDE adalah sistem software dan application software. Perangkat lunak sistem melaksanakan fungsi umum yang harus ada agar komputer dapat beroperasi dan mengolah data sebagaimana mestinya. Perangkat lunak sistem terdiri atas yang pertama itu ada sistem operasi. Sistem operasi yang banyak digunakan adalah DOS atau Disk Operating System. Sistem operasi meliputi berbagai instruksi yang tersimpan dalam komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer, termasuk peralatan input, peralatan output, main dan secondary storage, peralatan komunikasi komputer, pelaksanaan program, dan pengelolaan file. Lalu yang kedua ada program utility atau utility programs yang berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas pemasukan, pengeluaran, dan pengorganisasian data seperti penyortiran, pengkopian file, dan pencetakan data atau printing. Yang ketiga ada compilers dan assemblers yang berfungsi untuk mengubah instruksi yang ada dalam bahasa program menjadi bahasa mesin. Lalu yang terakhir ada sistem manajemen basis data atau database management system yang digunakan perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan database. Program aplikasi berisi instruksi-instruksi untuk melaksanakan tugas-tugas pemrosesan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan pemakai. Program aplikasi dapat dirancang dan dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau dibeli dari luar, yaitu dari software house. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Nadia Saraswati dengan NPM 4177. Oke, materi selanjutnya yaitu metode pengorganisasian data. Ada 2 metode, yang pertama itu traditional file method. Nah, pada metode ini master file dan file transaksi dipisahkan untuk setiap aplikasi akuntansi atas siklus akuntansi yang berbeda. Nah, ada 3 permasalahan yang mungkin muncul pada metode ini, yaitu yang pertama penyimpanan data atau data storage. Nah, metode file tradisional
tidak menyediakan penyimpanan tunggal pada penggunanya. Oleh karena itu, jika metode ini menjadi tidak efisien dan juga menyebabkan terjadinya duplikasi data. Lalu yang kedua itu ada pembaharuan data atau data updating. Nah, ketika data tersebut berada dalam file yang terpisah dan juga eksklusif, hal tersebut memaksa penggunanya untuk melakukan pembaharuan untuk masing-masing file yang terpisah, sehingga mengakibatkan munculnya biaya tambahan dan juga duplikasi data. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu informasi terkini atau currency of information. Nah, adanya file yang terpisah ini menyebabkan masalah tersendiri dalam penggunaan metode ini. Salah satunya mengenai status informasi terkini. Ketika informasi baru dimasukkan ke beberapa file, tetapi jika tidak semua file dapat menerima informasi tersebut, akibatnya beberapa file menjadi ketinggalan informasi dan juga berdampak pada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Lalu metode yang kedua yaitu database method. Nah, database method ini adalah metode organisasi data yang didasarkan pada kemampuan data dalam file untuk diakses langsung oleh berbagai program aplikasi. Apabila dua program aplikasi yang berbeda memerlukan data yang sama, maka cukup diperlukan satu file yang berisi data yang sama. Lalu materi yang selanjutnya yaitu metode pemrosesan data. Yang pertama itu ada page entry atau page processing. Nah, pada metode ini data transaksi yang ada dikumpulkan dalam suatu page atau kelompok. Setelah itu data yang ada dalam kelompok tersebut dimasukkan sekaligus ke dalam komputer untuk diproses bersama-sama. Lalu metode yang kedua yaitu online entry atau page processing. Nah, pada metode ini data transaksi yang terjadi langsung dimasukkan melalui terminal tetapi tidak langsung diproses. Nah, data tersebut dimasukkan melalui terminal lalu disimpan terlebih dahulu dalam suatu file transaksi untuk menunggu saat pemrosesan. Lalu metode yang ketiga yaitu online entry atau online processing. Nah, pada metode ini data transaksi yang terjadi langsung dimasukkan ke terminal untuk langsung diproses. Lalu materi yang selanjutnya yaitu bukti elektronis. Dalam sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, bukti yang dihasilkan mempunyai karakter yang berbeda dengan akuntansi tradisional atau manual. Nah, bukti elektronis dapat meningkatkan masalah yang berkaitan dengan keandalan, kelengkapan maupun integritas bukti. Nah, bukti elektronis ini dapat berisi 4 bentuk dasar informasi. Yang pertama itu ada teks, yang kedua itu data, yang ketiga video, dan juga yang keempat itu suara. Lalu yang selanjutnya ada kelebihan sistem PDE dibanding sistem manual. Yang pertama itu sistem PDE dapat memberikan konsistensi yang lebih baik dalam pemrosesan data daripada sistem manual. Yang kedua, sistem PDE dapat memberi laporan akuntansi yang lebih tepat waktu dan lebih efektif untuk pengawasan dan juga penelaahan operasi daripada sistem manual. Yang ketiga, ada sistem PDE dapat mencegah kesalahan perhitungan dan juga penulisan data transaksi yang lebih sering terjadi pada sistem manual. Lalu kelebihan yang terakhir ada pada sistem PDE, ada fungsi pengendalian yang dimasukkan secara pull up dalam komputer. Lalu ada kekurangan sistem PDE dibanding sistem manual. Yang pertama itu sistem PDE menghasilkan jejak transaksi yang terbatas dibanding sistem manual. Lalu lebih sedikit bukti dokumenter mengenai kinerja prosedur pengendalian pada sistem PDE. Yang ketiga itu informasi pada sistem PDE kurang visible atau sulit dilihat. Yang keempat ada pengurangan campur tangan manusia dalam sistem PDE dapat mengakibatkan tersembunyinya kesalahan yang sebenarnya dapat diamati dalam sistem manual. Lalu yang kelima itu ada informasi yang pada sistem PDE lebih rawan terhadap kerusakan fisik dibanding manual. Lalu ada pengendalian intern pada sistem PDE. Yang pertama itu ada pengendalian umum. Pengendalian umum ini berhubungan dengan keseluruhan bagian sistem PDE. Nah, yang pertama itu ada jenis pengendalian organisasi dan operasi. Pada sistem manual, perusahaan harus mempunyai beberapa karyawan secara terpisah yang bertugas untuk menjurnal dan juga memposting. Nah, pada sistem PDE, komputerlah yang melaksanakan penjurnalan dan pelaksanaan posting. Oleh karena itu, perlu pengendalian khusus pada sistem PDE. Lalu jenis yang kedua yaitu pengendalian pengembangan sistem dan juga dokumentasi.
Nah, pengendalian ini merupakan bagian integral dari metode pemisahan otoritas dan juga tanggung jawab yang memadai. Pengendalian pengembangan sistem berkaitan dengan pengevaluasian sistem baru, pengendalian pengubahan program, dan juga prosedur dokumentasi. Lalu jenis yang ketiga itu pengendalian hardware dan software system. Nah, teknologi komputer generasi akhir telah mencapai keandalan peralatan komputer yang tinggi. Pengendalian hardware terkait erat dengan pengendalian software system. Pengendalian hardware telah dimasukkan dalam komputer atau build up dengan cara memasukkan pengendalian software system ke dalam hardware komputer. Lalu jenis yang keempat itu pengendalian akses untuk mencegah penggunaan peralatan PDE, file data, dan juga program komputer tanpa otorisasi. Nah, yang pertama itu ada pengendalian fisik, pengendalian akses, pengendalian backup, dan pemulihan. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini berkaitan erat dengan tugas-tugas khusus yang dilaksanakan oleh sistem PDE. Ada 3 jenis pengendalian aplikasi dalam sistem PDE. Yang pertama itu pengendalian input, pengendalian pemrosesan, dan juga pengendalian output. Kemudian saya, Lutfiana dengan NPM 4013 akan menjelaskan mengenai pengendalian aplikasi, di mana pengendalian aplikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwasannya sumber data, kemudian proses pengolahan data, serta output yang dihasilkan itu sudah sesuai atau benar. Kemudian proses pengendalian pengendalian aplikasi itu mengenai 3 jenis. Yang pertama itu pengendalian input, kemudian pengendalian pemrosesan data, kemudian pengendalian output. Yang pertama mengenai pengendalian input. Pengendalian input ini dilakukan untuk memastikan bahwasannya input yang dimasukkan itu sudah sesuai. Dalam pengendalian input itu ada 3 hal, yaitu yang pertama autorisasi, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan konversi data masukan, dan yang ketiga adalah koreksi kesalahan. Untuk yang autorisasi itu masukan data transaksi itu harus diotorisasi dan disetujui secara tepat sesuai yang telah ditentukan oleh manajemen. Kemudian untuk pelaksanaan konversi data masukan itu ada 3 prosedur. Yang pertama itu key verification atau verifikasi kunci, kemudian yang kedua itu ada batch control, terus yang ketiga itu ada computer editing. Yang pertama key verification itu merupakan pelaksanaan pengulangan pemasukan dan pengolahan data untuk seluruh atau beberapa data input, karena apabila melalui proses ini diperoleh hasil yang berbeda, maka transaksi tidak dapat diterima untuk diproses lebih lanjut. Kemudian batch control itu pengendalian yang bisa dilakukan terhadap sekelompok transaksi yang sama atau satu batch. Kemudian computer editing ini adalah prosedur yang dilakukan untuk mendeteksi apakah ada data yang tidak lengkap. Kemudian yang kedua itu adalah pengendalian pemrosesan. Pengendalian pemrosesan ini dirancang untuk memberi keyakinan bahwa pemrosesan komputer itu telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian proses itu meliputi 5 hal. Yang pertama itu batch control, hampir sama dengan batch control pada input. Kemudian yang kedua itu pengujian urutan untuk mendeteksi apakah urutan nomor data itu sudah sesuai atau belum. Kemudian yang ketiga itu pengujian batas kewajaran, apakah data yang masuk itu wajar atau tidak. Kemudian yang keempat itu laporan master file yang berisi ringkasan isi master file sebelum dan sesudah diproses. Kemudian yang kelima itu ada pengujian penjumlahan mendatar, yaitu proses pengecekan yang dilakukan untuk menjumlahkan data dalam setiap kolom pada suatu tabel. Kemudian jumlahnya itu di total
ke samping dan dibandingkan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada pengendalian output. Pengendalian output ini dilakukan untuk menguji dan memastikan ketepatan dan kebenaran hasil pemrosesan. Pengendalian ini dapat dilaksanakan dengan yang pertama itu rekonsiliasi antara total output yang dihasilkan oleh program komputer dengan total inputnya, jadi membandingkan seperti itu. Kemudian yang kedua, perbandingan mendetail antara output dengan dokumen sumber, dan yang terakhir melalui penelaahan visual. Output yang ditelaah itu mengenai kelengkapan dan kewajarannya. Kemudian standar auditing pada sistem PDE. Standar auditing sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun di sini ada standar pekerjaan lapangan yang menyatakan bahwasannya audit harus dilaksanakan dengan baik, termasuk poin audit dengan sistem PDE, di mana berkaitan dengan hal ini, auditor itu harus mempertimbangkan yang pertama adalah luas penggunaan komputer dalam setiap aplikasi akuntansi. Kemudian yang kedua, kompleksitas operasi komputer klien, dan yang ketiga organisasi kegiatan pemrosesan komputer, dan yang keempat itu ketersediaan data dalam hard copy dan komputer readable form, dan yang terakhir adalah penggunaan TABK atau teknik audit berbantuan komputer yang akan dijelaskan selanjutnya oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh saya Eka Nanda Ardiansyah dengan NPM Mahir 4162. Di sini materi selanjutnya yaitu metode untuk pemahaman standar pekerjaan lapangan atau SPL. Ini penghimpunan pemahaman struktur pengendalian intern. Nah, untuk menentukan resiko pengendaliannya yaitu dengan 3 cara. Yang pertama, auditing around the computer, lalu yang kedua auditing through the computer, dan yang ketiga auditing with the computer. Nah, untuk yang pertama, auditing around the computer, yaitu sama dengan pengujian pengendalian pada sistem manual. Nah, cara ini digunakan apabila auditor hanya menggunakan pemahaman SPI yang tidak terkait dengan sistem PDE dalam menentukan resiko pengendalian. Lalu yang kedua ada auditing through the computer. Nah, ini terdapat test data approach. Nah, ini untuk menentukan apakah program komputer klien dapat menangani transaksi secara tepat. Nah, dalam pengujian ini meliputi pengujian kemampuan program komputer untuk menolak penerimaan dan pengolahan transaksi yang tidak valid. Lalu ada integrated test facility approach. Nah, auditor perlu membuat suatu model perusahaan. Model ini merupakan abstraksi dari dunia nyata. Jadi auditor menciptakan suatu subsistem kecil seperti tiruan perusahaan yang mini atau divisi. Nah, dalam sistem PDE klien. Lalu yang ketiga ada parallel simulation approach. Nah, tujuannya untuk menguji akurasi atau ketepatan output yang dihasilkan oleh klien. Nah, pada pendekatan ini pertama kali auditor meminta data aktual klien pada klien. Nah, auditor kemudian memasukkan data aktual tersebut sebagai input pada software program milik auditor. Lalu setelah diproses dan muncul hasilnya, auditor akan memperoleh hasil output komputer. Nah, dari hasil output tersebut kemudian dibandingkan dengan output aktual klien. Lalu yang ketiga ada auditing with the computer. Nah, ini auditor sudah menggunakan komputer dalam berbagai aspek pekerjaan audit, misalnya untuk meneliti, mengkaji data, mengakses file, lalu memanggil record, mengekstraksi sampel statistik, dan melakukan pengujian perhitungan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.